Silahkan kameranya dinyalakan, kemudian suaranya dimutikan ya. Kalau Ibu bertanya, silahkan dinyalakan mute-nya. Ya, paham? Dengar suara Ibu? Dengar. Anak-anak Ibu Ani yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran IPS, kita masuk ke materi bab 4, yaitu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Yang mana sebelum Ibu melanjutkan materi bab 4 ini, Ibu akan mereview pembelajaran yang kemarin ya. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu nak ya. Seperti biasa kita berdoa. Tolong Haila siapkan doa. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Ibu harapkan untuk hari ini semua anak-anak Ibu dalam keadaan sehat ya. Dan Ibu yakin semua juga selalu melaksanakan progres kesehatan, yaitu menjaga kesehatan kalian ya nak ya, dengan cara 3M, yaitu apa saja kalau 3M itu? Mencuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga kebersihan ya. Ya. Kemudian Ibu juga harapkan kalian juga tetap semangat dalam pembelajaran. Karena ini masih dalam suasana lebaran, Ibu dengan nama pribadi juga selaku wali kelas kalian, Ibu mohon maaf apabila dalam pembelajaran, dalam tutur kata, Ibu ada salah dengan kalian nak ya. Atas nama pribadi dan keluarga Ibu mohon maaf lahir dan batin untuk kalian semua ya nak ya. Untuk pembelajaran hari ini dan Ibu harap semua sudah absen, dan Ibu harapkan juga mudah-mudahan teman yang tidak bisa hadir, yang sakit untuk sekarang ini kita semoga cepat sehat dan bisa tentunya berkumpul dengan kita dalam pembelajaran selanjutnya ya nak ya. Untuk pembelajaran ini sebelum kita lanjut dari bab 4, Ibu akan mereview pembelajaran yang minggu kemarin, yaitu mengenai perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Coba yang masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu tentang perdagangan antar atau perdagangan antar pulau. Apa sih perdagangan? Mbak, siapa yang tahu perdagangan apa? Perdagangan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Coba yang lainnya ada? Maksudnya Ibu ada yang bisa menanggapi yang lainnya? Apa itu perdagangan? Silakan. Tadi Haila menjawab bahwa perdagangan yaitu kegiatan tukar menukar barang atau berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Nah, kemudian apa sih perdagangan antar daerah itu? Dan antar daerah dapat diartikan sebagai, ayo siapa yang bisa? Merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Masa Haila terus? Berarti yang paling cuma Haila dong. Ayo, itu perdagangan antar daerah. Dika, Bu, Dika. Dika? Dika mana? Ayo. Apa itu perdagangan antar daerah? Yang lain boleh bersuara mengeluarkan pendapatnya.
Silakan. Perdagangan antar daerah, selain yang dijawab oleh Haila, siapa yang bisa? Perdagangan antar daerah. Yang lain? Perdagangan antar daerah yaitu merupakan apa, apa tadi Haila? Merupakan Haila bisa diulang tadi jawabannya Haila. Perdagangan yang dilakukan merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ya, boleh. Jadi perdagangan antar daerah yaitu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Ayo, saya bisa. Tujuan dari perdagangan antar pulau sih kita harus melakukan perdagangan antar pulau. Tujuannya apa? Ayo nak, tujuannya apa? Ayo yang lain. Dika, Fadila, ayo. Haila, Rizky, apa nak? Memperoleh keuntungan. Memperoleh apa tujuannya ketika kita melakukan perdagangan? Apa sih tujuannya? Memperluas jangkauan pasar. Iya, boleh. Memperoleh keuntungan. Kemudian apa lagi? Selain memperoleh keuntungan apa lagi? Hah? Memperluas jangkauan pasar. Oh iya, bisa. Memperluas jaringan. Bisa juga memperluas jangkauan pasar ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi berikan pada Ibu bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk pembelajaran kemarin kalian sudah paham ya anaknya. Nah, oleh sebab itu mari kita sekarang masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Silahkan buka buku paket kalian. Tidak apa-apa, monggo. Silahkan buka paket kalian. Nah, dalam pembelajaran bab 4 ini tujuannya yaitu diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran untuk bab 4 untuk materi ini, Ibu Ani akan memperlihatkan sebuah gambar. Coba dilihat, ini gambar apa? Coba dilihat. Gambar apa ini? Gambar yang Ibu Ani berikan. Nggak kelihatan, Bu. Coba lihat. Ini gambar apa? Kelihatan? Gambar apa ini? Gambar apa ini? Ya nggak sih? Kabur, Bu. Kurang. Gambar apa? Cengkeh. Ya, ada cengkeh. Kurang kata Ya. Oh, cengkeh. Ya, ini ada apa? Apa? Ada yang bilang cengkeh. Iya. Ada cengkeh. Kemudian ada gambar apa lagi? Apa? Merica. Selain cengkeh apa? Merica. Iya, ada merica. Kemudian Pala. apa lagi? Pala. Apa? Yang merica apa? Pala, Bu. Pala. Cengkeh, merica. Pala. Ya, pala. Kemudian ini apa? Ini apa? Kemiri. Ini apa? Gambar apa? Ya, kemiri. Ya, gambar-gambar tersebut bisa diartikan dengan gambar rempah-rempah. Ya. Coba dari gambar tersebut, apakah kalian pernah melihat gambar-gambar tersebut di lingkungan sekitar kalian? Enggak. Ada nggak? Ya, bisa lihat di mana? Bisa di rumah ya. Biasa ibu pakai bisa untuk memasak ya. Nah, kemudian apakah juga pernah melihat bentuk-bentuknya dari cengkeh, merica, pala, tumbar? Ya, siapa yang belum pernah lihat cengkeh? Coba kasih Bu Rasa, semua sudah melihat, ya. sudah pernah. Ya. Kemudian
Dengan adanya gambar tersebut dapat kita di dapat sini Ibu jelas kedatangan. Kenapa sih bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Apa latar belakangnya? Coba latar belakang pengen bangsa rempahnya, Barat datang ke pengen Indonesia. rempahnya Bu, Ya karena apa? rempahnya Ya Bu. Karena karena rempah-rempah. di Indonesia karena rempah-rempah kita banyak ya yang disuka di Indonesia. Kemudian apa lagi? Karena apa? Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia disebabkan karena kekayaan sumber daya alam yang kita miliki itu melimpah, terutama itu tadi rempah-rempah ya. Kemudian mengapa sih bangsa Barat itu membutuhkan rempah-rempah? Kenapa? Karena di bangsa Barat rempah-rempahnya sedikit. Iya, bisa jadi seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Kenapa? Karena apa alasannya? Bangsa Barat istilahnya datang ke Indonesia mengambil atau membutuhkan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ayo, siapa lagi yang bisa? Kenapa? Karena rempah-rempah di Kenapa sana bangsa mahal. Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Selain jawab. Karena apa? Karena apa, Nak? Silakan. Tidak apa-apa. Ayo. Karena rempah-rempah di sana mahal. Iklimnya berbeda enggak dengan iklim kita di Eropa? Berbeda. Kalau di Indonesia iklimnya apa saja? Iklim Indonesia apa aja? Di Indonesia? Hujan sama kemarau. Iya, hujan sama kemarau. Iklim dan musim di Indonesia sangat mendukung sekali dengan tumbuh dan berkembangnya tanaman, ya. Jadi kita itu bersyukur kita hidup di Indonesia ini, kita kaya akan rempah-rempah, kemudian negara kita juga istilahnya ketika kita bercocok tanam juga mudah ya. Oleh karena itu, maka bangsa Indonesia ini memang kita kaya akan rempah-rempah. Kemudian iklim bangsa Barat apa aja? Iklim bangsa Eropa. Itu 4 iklim mereka. Apa saja? Salju. Ya? Musim panas, Iklim musim Eropa. dingin, musim semi dan musim Bukan, gugur. iya, ada 4. Iya, betul. Kalau musim apa aja tadi? Ayo yang lain. Musim apa aja? Musim panas. Musim gugur. Kemudian, ayo yang lain bersuara. Musim panas. Musim semi dan musim gugur. Musim gugur. Musim gugur, musim semi dan musim satu lagi musim apa? Kan ada 4. Musim dingin. Iya, musim dingin ya. Benar. Kemudian lokasi juga sangat mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan sudah barang tentu hal ini juga berbeda mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh ya. Kemudian oleh karena itu kita sudah selayaknya harusnya bangga dan banyak bersyukur ya karena kita hidup di Indonesia dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di daerah yang tropis dan subur ya Nak ya. Jadi kita apalagi kalian sudah selayaknya harus mensyukuri Nak ya segala sesuatu yang ada di Indonesia. Amin. Kemudian ya. Kemudian apa namanya? Selain itu bangsa Eropa datang ke Indonesia itu dia mencari apa? Motivasinya apa? Selain mencari rempah-rempah. Selain mencari rempah. Kerjasama. Ya, motivasinya mereka mencari 3G, yaitu apa saja tadi? Gold, gospel, dan glory. Iya. Ya, dan glory. Jadi, apa itu gold? Gold itu apa? Emas. Apa itu gold? Emas. Iya, emas. Kalau gospel? Ya, emas. Kalau gospel? Bu, mau izin Bu? Apa?
Apa, Nak? izin. Hah? Apa? Mau izin, Bu. Kejayaan ya, mereka mencari kejayaan. Nah, ya, motivasi dari bangsa Barat ke Indonesia selain daya tarik dari rempah-rempah tersebut ya. Kenapa? Ada yang bertanya? Saya boleh izin nggak, Bu? Bapak saya mau apa soalnya, Bu? Selain rempah-rempah, ada juga yaitu motivasi 3G tadi ya, yaitu gospel dan glory. Nah, glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera, terkenal dengan sebutan 3G. Karena memang semboyan tersebut berawal dari huruf G tadi, yaitu gospel, glory, dan gold, ya Nak ya. Nah, dari pembelajaran dan pernyataan yang Ibu berikan tadi, Ibu harapkan kalian juga bisa memahaminya, Nak ya. Kemudian kita bisa menyimpulkan kembali. Coba Ibu tanya kembali, apa tadi? Kenapa sih daya tarik bangsa Barat itu datang ke Indonesia apa tadi? Sebelum kita menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa tadi? Di awal penjelasan Ibu tadi, bangsa Barat, latar belakang bangsa Barat itu daya tarik datang ke Indonesia tadi apa? Hah? Mencari rempah-rempah. Yang tadi Ibu kasih contoh gambar. Yang tadi Ibu kasih contoh gambar. Iya, mencari rempah-rempah. Iya, mencari rempah-rempah. Selain itu juga, selain rempah-rempah apa lagi nih? Kenapa? Selain mencari rempah-rempah yang mereka cari? Sumber daya alam Indonesia. Motivasi 3G tadi. Ya, motivasi 3G tadi ya. Glory, God, dan gospel. Ya kan? Glory, God, dan gospel. Nah, sedangkan kalau God tadi itu adalah sedangkan gospel apa tadi? Gospel itu yaitu keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan agama. Mereka menyebarluaskan agama, yaitu itu agama Nasrani, yaitu agama Katolik ya Nak ya. Dan guru tadi kejayaan ya. Jadi dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kita dapat menyimpulkan bahwa bangsa Indonesia karena apa? Bangsa Barat tadi datang. Ibu jelaskan di awalnya karena apa datang ke Indonesia. Karena apa tadi Nak yang Ibu gambar tadi dari Ibu contoh gambar? Karena rempah kita. Karena rempah-rempahnya. Ya. Barat itu mereka sangat butuh. Sementara persediaan di Eropa sangat terbatas sekali. Mengabadikan makanan apalagi? Rempah-rempah. Nasi goreng. Selain mengawetkan makanan, bisa buat apa Nak? Ayo, makan makanan, kemudian sebagai bumbu masakan, kalian masak di rumah, kemudian kalau masakan itu enak kan menggunakan oleh bangsa Barat itu juga sebagai bumbu masakan dan juga sebagai obat-obatan ya. Untuk obat-obatan itu yang dari dasarnya itu bisa dipakai untuk mereka membawa dibakar kemudian dipakai di alis anak-anak mereka. Jadi tumbuhnya ketika dia besar alis anak-anak mereka menjadi bagus ya. Apalagi yang perempuan akan terlihat cantik kan? Ya Nak ya. Nah selain itu
negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah sehingga bangsa-bangsa barat berusaha memperolehnya ya Nak ya. Jadi dari pembelajaran hari ini Ibu harapkan semua anak-anak bisa memahaminya. Dan Ibu harapkan semua bisa mengerti akan pembelajaran hari ini ya Nak ya. Pembelajaran hari ini karena saya yang belum paham pembelajaran hari ini. Yang belum paham atau mengerti pembelajaran hari ini siapa? Paham semua? Paham semua pembelajaran hari ini? Paham? Nah, untuk lebih jelasnya di classroom kalian sudah Ibu berikan materi dari kedatangan bangsa-bangsa Barat, bangsa-bangsa Eropa, Indonesia. Dan kemudian itu ada soal LKPD yang harus kalian kerjakan ya Nak ya. Kalian kerjakan, kemudian nanti ketika sudah selesai kalian kembalikan tugas tersebut dalam classroom kalian. Nah, Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu harapkan hari ini kalian bisa membaca materi dalam classroom kalian ya Nak ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu menggunakan masker ketika keluar rumah ya Nak ya. Jangan juga berkumpul di tempat keramaian, kita harus saling menjaga, saling waktunya ya, supaya wabah ini cepat berlalu dan cepat makan. Dan Ibu harapkan semua tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru tetap selalu dikerjakan dan jangan lupa mempersiapkan untuk ujian penilaian akhir semester kalian ya. Ingat, ini adalah penentuan kenaikan kelas kalian ya Nak ya. Tetap semangat. Terima kasih untuk hari ini dan Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata Ibu yang menyinggung perasaan kalian ya Nak ya. Mohon dimaafkan ya. Akhir kata Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.